Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Dan sudah lama ya saya nggak ngasih informasi tentang manfaat dari tanaman gitu ya guys ya. Dan sekarang saya mau tunjukkan salah satu ya, mungkin tambahan lagi buat kita semuanya tentang manfaat dari bunga pukul 4. Nah sebelum saya lanjutkan guys ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan juga share. Dan seperti yang bisa dilihat di layar monitor Anda semuanya, ini adalah tanaman yang disebut bunga pukul 4 ya, atau Mirabilis jalapa. Nah tanaman ini guys, ternyata meskipun ketika saya menemukan ini di alam liar ya, saya nemu di jalan, di kebun atau ini itu banyak sekali kita bisa menemukan tanaman ini. Dan tanaman ini meskipun tumbuh liar kayak gini, ternyata asalnya bukan dari Indonesia. Ini diperkirakan berasal dari Peru yang ada di Amerika Selatan ya, jadi jauh banget ya. Dan mekarnya ini guys mulai sore sampai pagi hari gitu ya. Dan ini baunya harum guys ya. Kenapa disebut pukul 4? Nah ini karena mekarnya sekitar pukul 4 ya. Tapi yang saya tahu ini jam 3 lebih itu sudah mulai ini ya, kelopaknya itu sudah membuka guys ya, dan bentuknya seperti trompet ya. Dan kalau dilihat ini yang bisa dilihat di layar Anda semuanya, nah itu merupakan bunga yang ya warnanya warna-warni ya, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang putih, tergantung sama ini aja ya, sama ada yang juga disilangkan ya, mungkin tergantung dari penanamnya. Kadang-kadang ini ya, meskipun saya menemukan ini di alam liar, ternyata ketika saya browsing, bunga ini juga dibudidayakan sebagai tanaman hias juga ternyata guys ya. Jadi mungkin karena baunya harum ya, atau bentuknya juga lucu ya. Ini bisa dijadikan ini ya, tanaman hias. Dan ini yang saya budidayakan sendiri nih guys ya. Tanaman ini dibudidayakan sama bijinya. Oke, langsung aja ya, kandungannya langsung saya tunjukkan apa aja. Beta-santis, kemudian ada zat asam minyak dan zat asam lemak yang bersifat diuretik, serta bisa untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah manfaatnya sendiri guys, yang pertama bisa digunakan untuk melancarkan keputihan ya, buat para wanita ya. Terus kemudian bisa juga digunakan untuk menangkal kanker. Caranya dengan merebus beberapa kuntum bunga ya, terus kemudian disaring, diminum airnya. Terus guys, tanaman ini juga bisa digunakan untuk obat sakit mah atau penyakit luka lambung. Ini yang saya ketahui dari ini ya, dari bunganya yang bisa dimanfaatin. Terus mengusir jerawat, caranya dengan menumbuk bunganya. Nah kemudian ditempelkan di wajah. Ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kulit, sama ada masalah wajah juga ya. Terus guys, manfaat selanjutnya bisa digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kencing. Nah, bisa juga digunakan untuk mengatasi batuk darah. Caranya ya, kalau untuk batuk darah, dengan ambil bunganya terus kemudian di jus dan ditambahi dengan air, sama ditambahi lagi dengan madu. Terus kemudian guys, bisa digunakan untuk mengatasi masalah batu empedu. Jadi yang ini ya, yang punya masalah tersebut bisa digunakan deh ya, bisa diaplikasikan, diterapkan. Terus yang masalah berikutnya manfaat bukan masalah ya, manfaat berikutnya yaitu bisa digunakan untuk mengatasi bisul. Nah masalah bisul bisa diredakan ya dengan bunga pukul 4. Terus kemudian bisa dimanfaatkan juga sebagai obat untuk disentri. Terus kemudian digunakan untuk radang sendi akut. Terus kemudian prostatitis ya, untuk
para pria ya. Untuk difteri juga, untuk diabetes, terus kemudian amandel, radang tenggorokan, sama obat memar. Nah ini bunganya juga cantik kan guys ya. Nah ini bisa ini ya, selain juga digunakan untuk tanaman hias, ternyata bunganya bisa digunakan untuk obat. Jadi gitu. Meskipun tanamannya liar ketika kita bawa ke rumah, nah karena kalau di alam liar kan kita nggak ngerti guys ya. Kadang-kadang ada yang meragukan ini bersih atau enggak ya, karena ini di alam liar ya. Jadi ya udah, kita ambil bijinya, kita budidayakan di rumah seperti yang saya lakukan. Jadi mungkin lebih higienis mungkin ya. Oke guys, itu yang bisa saya berikan untuk hari ini di video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah siapa tahu ada yang ini ya memerlukannya, bisa digunakan guys. Terus saya anjurkan lagi untuk tidak mengkonsumsi, meskipun ini merupakan tanaman herbal ya, tapi tetap saja ada batasannya. Jadi jangan digunakan untuk jangka panjang ya, tetap konsultasi dengan orang yang lebih tahu guys ya. Oke, terima kasih sudah gabungan. Jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.